Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afreja Rahel. Nama saya Afreja Ramadhani Herlian, atau bisa kalian panggil saja saya Reja. Pada malam ini saya ingin menyampaikan pemahaman materi dari tugas kuliah saya, yaitu keterampilan membaca kelompok 1 dengan judul meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Baik, mari kita mulai untuk membahas materi meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sesuatu mengenai apa itu membaca cepat. Jadi, membaca cepat adalah sebuah teknik membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Penerapan kemampuan membaca seseorang disesuaikan dengan tujuan membaca aspek bacaan yang diperlukan dan berat ringannya bahan bacaan. Di dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca dapat dilakukan dengan cara menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca, mengatur kecepatan membaca tanpa bergumam, melihat sebelum membaca, menghindari baca rangkuman, menghindari membaca ulang, memulai kebiasaan untuk membaca. Setelah kita membahas materi tentang pengertian, penerapan, dan cara meningkatkan kecepatan serta keefektifan dalam membaca, mari kita membahas lebih dalam mengenai apa sih hakikat dari membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tampu Bolon dan dalam Kasuari 2012-2 mengemukakan membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Selain dari kecepatan membaca, pemahaman juga harus diukur. Mengukur pemahaman isi bacaan atau PI secara keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung persentase skor jawaban yang benar atas skor jawaban ideal dari beberapa pertanyaan tes pemahaman bacaan tersebut. Proses dari mengukur pemahaman isi bacaan menurut D.P. Tampu Bolon 1990 dapat dilakukan dengan rumusan KM, kemampuan membaca, KB, jumlah kata yang terdapat dalam bacaan, SM, jumlah skor membaca, KPM, jumlah kata per menit, PI, persentase pemahaman isi. Berbeda dengan Tampu Bolon Harjasujana 1988, beliau mengajukan rumusan kemampuan membaca sebagai berikut. P. Jumlah kata yang terdapat dalam bacaan. Q. Jumlah waktu dalam hitungan detik. R. Jumlah jawaban yang benar. Setelah kita membahas mengenai pemahaman materi mengenai membaca cepat, maka di dalam membaca cepat, apa saja sih kemampuan membaca yang perlu dikembangkan dalam membaca cepat? Kemampuan yang perlu dikembangkan di dalam membaca cepat yaitu meningkatkan kemampuan membaca sampai 2 atau 3 kali lipat. Kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Ketiga, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Keempat, berkurangnya kesalahan yang ada dalam gerak mata yang dapat menghambat kecepatan membaca. Kelima, menghilangkan kebiasaan yang dapat menghambat kecepatan membaca. Lalu, kapan seseorang dapat dikatakan pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif? Seseorang dapat dikatakan pembaca yang efektif apabila 1. Membaca dengan kecepatan tinggi. Biasanya sih berkisar antara 325 atau sampai 450 kata per menit ataupun lebih. Kedua, kecepatan membaca bervariasi, tergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Ketiga, aspek yang dibaca adalah satu pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Lalu, seseorang dapat dikatakan merupakan pembaca yang tidak efektif apabila pertama, membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100-200 kata per menit atau kurang. Kedua, membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Ketiga, gerak mata dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus-putus.
Terakhir, banyak terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Baik, sekian itu saja penyampaian materi saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak Anda pahami. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten berikutnya guys. Dah.